Pagi Kak. Jadi terima kasih pertamanya saya diundang di sini bersama dengan teman saya Mas Aryan Kurniawan. Yes. Jadi pagi ini kami dari Klinik SOS Gatot Kaca mau bincang-bincang tentang COVID-19. Jadi menanggapi yang barusan disampaikan tadi itu data nasional yang didapatkan. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19, di mana itu sekarang disebut dengan masa new normal. Jadi pesan saya tetap menjaga kesehatan, selalu patuh dengan 3M yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu mencuci tangan sesering mungkin, selalu memakai masker dan menjaga jarak. Dan selalu menjaga kesehatan, perbanyak aktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat, tapi menjaga daya tahan tubuh dan asupan makanan yang tepat untuk tubuh kita. Nah, kita juga harus paham dan mengenali gejala yang muncul di tubuh kita sendiri dan segera melakukan testing atau pemeriksaan yang tepat untuk mendeteksi secara dini. Nah itu dia. Soal testing dan untuk ngetes sendiri itu awareness-nya sendiri gimana nih dok untuk sekarang? Untuk saat ini cukup baik. Sudah cukup meningkat ya berarti ya untuk awareness-nya? Gimana untuk perjalanan terutama dan itu sebagai syarat juga jadi ditentukan sekarang untuk sebagai syarat perjalanan di mana kita harus memeriksakan diri sebelum mau melalui jalan darat, mau melalui jalan udara ataupun transportasi apapun sekarang diharuskan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi tujuannya memang untuk sama-sama berjuang melawan COVID-19 di mana kita semua berusaha menjaga Bali supaya tetap aman dan bisa kembali seperti sebelumnya. Itu dia. Terus tentang masalah ini dok, tentang pasien OTG yang banyak berkeliaran. Nah ini dia, bagaimana dengan tanggapan dokter sendiri? Nah, jadi pasien OTG itu disebut orang tanpa gejala, di mana pasien tersebut mungkin menderita COVID-19 tapi tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi selalu taat protokol di mana jadi selalu menjaga dan aware dimanapun untuk menanggapi itu. Cuma masalahnya dok, kalau misalnya kita kan sekarang mau testing nih ceritanya, mungkin kita sudah merasakan ada satu gejala-gejala yang membuat kita akhirnya oke deh aku testing aja gitu kan. Cuma masalahnya kan dok, kadang-kadang tuh agak takut loh. Iya. Takut, kemudian nanti takut diomongin. Iya dok. Takut prosesnya yang pertama. Iya benar. Takut diomongin nanti, ya kan? Saya bisa bantu jawab. Iya gimana kalian? Sebenarnya normal banget. Orang kalau jangankan virus COVID-19 ya, orang demam aja, orang yang sakit biasa aja ketemu dokter tuh ada perasaan psikologis. Iya. Aduh mau diapain? Takut nih dilakukan tindakan takut. Kemudian yang kedua sebenarnya yang paling dasar adalah takut mengetahui sebenarnya dia sakit apa. Nah itu dia. Itu kayak nggak siap dengan kenyataan gitu loh kalian. Betul. Dan itu faktor yang sangat benar-benar wajar banget. Dan ada dua juga, bahwa dia takut sama penanggapannya sendiri, dan yang kedua adalah takut dengan reaksi orang lain. Terutama apabila ini virus yang istilahnya kalau kamu ketahuan mengidap virus ini, tetangga-tetangga udah langsung lain. Lain pandangannya. Pandangannya lain, mau kerja juga kita nggak bisa, harus isolasi, semuanya menjadi lebih sulit dan terbatas. Cuman seperti yang sudah dibilang sama Presiden kita, bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Itulah kenapa kita sendiri harus aware untuk selalu jaga diri kan. Karena seperti yang tadi dokter bilang, dan juga kita sebagai orang-orang di Bali yang daerah pariwisata, bisa saja kita sehat-sehat, kita OTG gitu. Tapi ketika kita bertemu dengan keluarga kita yang komorbid seperti itu dok ya, yang punya penyakit yang cukup bawaan serius, virusnya bisa mencolok gitu kan. Virusnya bisa pindah. Dan kita tetap sehat, sementara orang-orang di sekitar kita bisa terkena dampaknya. Cuma saya kan kebanyakan kita kadang-kadang mengabaikan itu karena takut dengan kenyataan yang akan terjadi. Misalnya palingan juga cuma flu doang, nanti juga sembuh. Aku tunggu beberapa hari, nanti juga sembuh juga. Sembuh sendiri. Iya, sembuh sendiri. Nah itu dia masalahnya. Bagaimana supaya kita mengetahui. Iya, betul. Di persentase kesembuhannya pun cukup tinggi. Betul ya? Iya, itu dia. Itu artinya bahwa ketika kita diperiksa di fase-fase dini terkena COVID-19, artinya bahwa kita sendiri dan juga teman-teman di medis nanti bisa memberikan advice yang terbaik untuk kita memulihkan diri, untuk kita bisa sembuh dari COVID-19. Sehingga memang sekarang ini ya dalam tanda
kutip gitu ya, kalau kita pun bilang, oh saya sedang positif COVID-19, tapi saya akan menjaga diri dan saya akan dibantu untuk bisa sembuh. Itu way jauh lebih baik daripada kita sembunyi-sembunyi, Dok ya. Iya benar. Iya, harus mengetahuinya juga lebih dini. Lebih dini. Betul sekali. Penanganannya lebih cepat gitu. Yes, itu dia. Salah satunya untuk menangani lebih dini adalah mengetahui lebih dini, tes dulu. Nah, testingnya itu. Nah, tapi ya itu tadi, jadi takut kan untuk tes. Kira-kira bagaimana ini? Klinik Sos Gatot Kaca itu memiliki sebuah niatan baik gitu kan ya, sebuah tujuan yang baik bahwa di tempat pariwisata seperti Bali semuanya harus lebih efektif, Yes. dan membuat orang-orang tuh bahkan terjaga privasinya. Itu yang paling penting. Terjaga privasinya, terjaga keamanannya. Untuk itulah kami membuat sebuah fasilitas yang bernama COVID-19 Testing Center Drive-Thru. Drive-thru. Betul. Pesan makan ya. Iya benar. Jadi semua yang periksa tinggal tetap di dalam mobil saja, tanpa perlu turun dari mobil. Reservasinya semua online, hanya lewat Bitly saja, lewat Google Form saja. Datang bisa janjian, langsung di swab, bisa di rapid, segala servisnya semuanya tinggal di mobil saja. Dimana dalam tanda kutip ya, mobil adalah shelter Anda sendiri gitu kan. Iya, Betul, kita betul. bisa mengontrol sendiri. Ruang pribadi Anda sendiri gitu, Ah. tidak terlihat dari luar, dan Anda pun yakin dengan keamanan kebersihan yang ada di mobil Anda sendiri. Buat kita mungkin yang tidak berkumpul, Kak. Betul. Karena kan memang kita mau misalnya kita mau testing nih di suatu tempat misalnya. Nah, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sendiri nggak tahu. Benar. Mereka ini sebetulnya kok positif atau tidak atau bagaimana ya kan? Kita harus berkumpul dengan mereka itu agak takut Worry. juga, worry. Gitu. Makanya bisa sekarang di SOS Gatot Kaca ini bisa tesnya adalah drive-thru. Drive-thru sahabat Bun FM. Kenapa? Kan belum kebayang nih. Kita membuat fasilitas. Iya, kenapa nih, Dok? Ada di Jalan Sunset Road Oke. Kute ya. Jadi memang benar-benar dekat dengan tempat pariwisata, dekat dengan bandara juga, Dok ya. Benar. Jadi yang seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rian, jadi kami dari Klinik SOS Gatot Kaca memberikan suatu alternatif atau solusi untuk menghadapi kegalauan teman-teman yang selama ini tidak melakukan testing. Tingkat kesembuhannya ini tinggi. Gitu. Yes. Jadi yang kita harus fokuskan sekarang adalah meningkatkan awareness dan keinginan masyarakat untuk testing dan menurunkan stigma itu. Jadi untuk memutus mata rantai COVID-19 di Bali ini. Yes, Nah, jadi salah satu alternatifnya kami membuat suatu center drive-thru COVID-19 testing center ini, dan kami lokasikan di Jalan Sunset Road Kute, persis di seberangnya Lipo Mall Plaza Sunset. Jadi strategis dan mudah sekali untuk dicari oleh teman-teman. Dan di situ seperti yang tadi sudah disampaikan, teman-teman bisa datang langsung reservasi, itu cuma buka jendela sedikit doang untuk konfirmasi identitas. Nah, nanti tinggal menunggu di dalam mobil ataupun di atas kendaraan motor. Tidak perlu untuk berkomunikasi terlalu banyak, tidak usah nunggu. Nanti pada waktu gilirannya langsung dipersilahkan untuk menuju ke pos berikutnya, entah itu rapid test atau swab test. Itu tidak memakan waktu lebih dari 10 menit untuk melakukan sampling, dan setelah itu bisa ditinggal gitu. Jadi sangat-sangat praktis dan sangat mudah untuk teman-teman yang mau melakukan testing terhadap COVID-19. Oh, baik. Untuk reservasinya gimana ini, Dok? Itu sangat mudah, jadi bisa dilihat di Instagram kami di @klinik SOS Gatot Kaca. Di sana ada nomor telepon yang bisa dikunjungi, kemudian juga ada Google Form yang bisa diklik. Nanti lewat Google Form itu akan mengisi semua datanya, termasuk identitas diri, kemudian mau periksa apa, mau periksanya kapan gitu kan ya. Itu sudah ada di Google Form semuanya. Jadi begitu reservasi itu kami terima, kami akan menunggu sesuai dengan reservasi. Dan pembayarannya pun juga bisa dua cara. Yang pertama bisa langsung transfer saja melalui alamat yang ada di Google Form itu sendiri. Kemudian yang kedua juga bisa langsung di lokasi ya. Di lokasi juga bisa langsung melakukan pembayaran. Sehingga sangat mudah, seperti yang tadi dokter bilang, 10-15 menit spend time, kita sudah bisa tahu hasilnya seperti apa, sudah bisa sampling ya, sudah bisa, dan nanti hasilnya akan dikirimkan langsung lewat email. Betul, nggak perlu balik lagi ke tempat ambil. Iya, betul. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Bayangin ya kalau di Bali kan semua fokusnya pengen liburan sekarang ya. Pengen liburan tapi juga pengen tetap aman dan nyaman. Nah, inilah yang kita coba untuk fasilitasi sehingga teman-teman yang dari luar Bali bisa liburan dengan aman dan nyaman dan juga tetap efektif dan efisien. Termasuk juga teman-teman kita yang di Bali yang pengen
pergi keluar kota, waktunya mepet, bisa. Ini kalian pertanyaannya, kalau misalnya kita pengen spontan ke sana, lagi lewat di Sunset Road nih tiba-tiba, tiba-tiba kita, klinik SOS nih. boleh nggak? nggak sih? Bisa. Kalian itu difasilitasi untuk online booking. Itu tujuannya kalau yang benar-benar parno banget, yang ingin sesingkat mungkin menyeluangkan waktu di tempat kami. Tapi kalau untuk ngumpulin niat aja untuk datang itu udah berat, langsung aja ke sana juga nggak masalah. Berpikir dulu kita malah jadi takut kan, kadang-kadang spontan ya udah langsung aja. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Pertama itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian yang kedua itu mulai dari jam 3 sore, betul dokter ya? Jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Iya. Setengah 4 sore sampai jam Setengah 7 Sampai jam setengah setengah 7 7 malam. Jadi jam 7 pagi sudah buka satu FM. Wah. Anda berangkat kantor, misalnya lewat sana, tiba-tiba terpikiran apalagi sedang mendengarkan kita Iya. sekarang ya kan? Oh ya udah deh. Langsung mampir. Tiba-tiba terkumpul niatnya karena kan tadi dikatakan presentasi kesembuhan juga cukup tinggi sebetulnya. Asalkan ada penanganan lebih dini, ya kan? Oh, Itu iya. dia. Sudah ada yang bertanya di WhatsApp dan sebelumnya bisa lewat WhatsApp dan Telegram ya 0811 393 494, Facebook, Instagram juga bisa di @radiopenfm, Twitternya di @radiopenfm. Iya boleh, silakan satu FM kita tunggu pertanyaan Anda. Apalagi mumpung lagi ada dokter nih, Iya. silakan Anda bertanya langsung tentang masalah testing Dari COVID-19 ini Benar, ya. yang sudah difasilitasi oleh SOS Gatot Kaca. Nah itu dia. Untuk pelayanan dan fasilitas yang jadi unggulan di sana ini apa aja ya? Ya, jadi untuk fasilitas pemeriksaan di situ kami menyediakan semua jenis pemeriksaan COVID-19 yang tersedia di Indonesia saat ini. Jadi secara umum ada dua, yaitu rapid test dan swab test. Alright. Nah, rapid test ada dua, yang rapid test antibody yang menggunakan sampel darah, bisa dari ujung jari ataupun dari pergelangan tangan. Kemudian yang kedua rapid test antigen. Nah, rapid test antigen ini sebenarnya lebih baik daripada antibody, di mana dia langsung mendeteksi virusnya. Tapi dia masih menggunakan metode rapid. Oh Nah, iya jadi iya. yang disebut metode rapid itu hasilnya nggak sampai 20 menit dia udah keluar. Nah, dia menggunakan sampel dari hidung. Jadi dia seperti swab test, tapi dia hasilnya cepat. Gitu. Jadi untuk metode screening rapid test antigen sekarang cukup akurat dan cukup ya recommended untuk teman-teman yang mau habis berkumpul atau ada teman-teman yang positif di sekelilingnya. Nah, itu untuk memastikan diri kita bisa screening dengan rapid test antigen mungkin lebih tepat. Ada yang bertanya? Langsung Boleh. saya tanyakan ya ini ya. Ini dari Ayah. Selamat pagi Ayah. Halo ya. Ayah, Halo, Ayah. saya menyimak, boleh tahu berapa biayanya swab test tersebut? Terima kasih. Itu kami ada yang 900.000. Itu hasil bisa teman-teman terima dalam waktu 2-3 hari dari waktu melakukan testing. Alright. Oke. Nah, tapi untuk beberapa teman-teman yang butuh urgent atau yang harus segera Cepat gitu ya. dapat hasil, nah kami bisa fasilitasi hasil yang muncul dalam 1 hari setelah melakukan testing itu dengan harga 1,5 juta rupiah. Oke. Jadi Ya. itu untuk swab testnya. Oke, itu sudah terjawab ya Ayah ya. Yes. Ada satu lagi yang Oh, baru boleh. masuk. Oh. Boleh langsung ya. Saat ini Hai, sama. Ki. Boleh dong katanya dibisikin biaya tes di SOS Gatot Kaca dan hasilnya biasanya berapa lama keluarnya? Oke, saya sampaikan untuk swab test. Nah, untuk rapid test ini sendiri, kami sudah bekerja sama dengan beberapa maskapai. Jadi dari Lion Air Group, itu artinya ada Batik Air, Wings Air, dan Lion Air itu sendiri. Itu kalau testing di tempat kami cukup membayar Rp95.000 saja. Oh, sangat terjangkau Terjangkau satu sekali ya. Dan itu sudah include surat yang sudah didaftarkan di KKP dan bandara yang bisa dipakai untuk penerbangan selama 14 hari. 14 hari. 14 hari. Tuh. Jadi untuk Air Asia juga sudah bekerja sama dengan kami, itu dengan harga Rp95.500 saja. Dan untuk masyarakat umum, kami itu seharga Rp130.000 Wah, oke. untuk rapid test antibody. Nah, untuk rapid test antigen yang tadi saya sampaikan, itu yang metodenya seperti swab test tapi dia rapid, itu di harga Rp375.000. Jadi nggak sampai setengahnya dari swab test itu sendiri. Iya, betul. Oke. Dan memang di era-era liburan seperti sekarang ini, memang itu adalah harga-harga spesial yang ditawarkan oleh Klinik SOS Gatot Kaca. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa tujuannya kami membuat fasilitas ini adalah untuk membuat Bali kembali. Betul ya? Baik, betul. Bali kembali ramai, tapi dengan tetap aman, tetap nyaman, tetap sehat, dan kita mau rubah stigma orang-orang bahwa periksa lebih dini dengan biaya yang terjangkau itu adalah
cara yang terbaik lah untuk bisa kita memutus rantai COVID-19 ini. Iya, apalagi salah satu syarat utama itu adalah kita harus punya rapid test Saltun FM, Betul, ya kan? betul. Dan Anda bisa memanfaatkan yang satu ini, Iya, ya kan? Oki dan Ayah yang sudah ikutan bertanya ya. Soal mereka yang mau bertanya lagi boleh. Silahkan. Langsung aja bisa lewat WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 dan Facebook, Instagram juga bisa ya. Ya, akan Bali. Itu masih ada dokter. Iya, betul. Ya kan, bisa Nah. langsung nanya juga. Makanya silakan ya. Cuman gini dok, sama kalian ini mau tanya sebelum kita melakukan testing di fasilitas drive-thru testing center dari SOS Gatot Kaca itu apa yang perlu kita persiapkan? Kalau untuk rapid sendiri sebenarnya hampir sama seperti donor darah dok ya. Jadi pastikan ketika Anda rapid dan pengen hasilnya akurat, jangan begadang. Itu. Kemudian Tuin jangan begadang nih. jaga kesehatan juga. Karena kalau misalnya nanti Anda begadang nggak jaga kesehatan bisa jadi karena kan yang dites imun tubuhnya. Kalau untuk rapid test antibody ya, yang dites adalah apakah imun tubuh kita bisa nih ketika kita terkena COVID-19 bisa menghalaunya atau tidak, atau kita bisa terinfeksi dengan cukup dalam atau tidak, itu yang diperiksa. Jadi kalau untuk persiapannya adalah pastikan Anda jaga kesehatan betul-betul, jangan begadang, jangan aktivitas yang berlebihan, sehingga nanti hasilnya akurat. Iya, betul. Tidak tercampur dengan prediksi penyakit lainnya. Seperti iya, itu. iya, benar. Kemudian kalau swab test bisa dokter yang memberikan penjelasan. Mau nambahin sedikit tadi untuk rapid test. Rapid test yang tadi dibahas sama Kak Rian adalah rapid test antibody. Alright. Nah, perlu kita pahami bahwa ada dua jenis rapid test yang tadi seperti saya sampaikan. Rapid test antibody itu kenapa harus menjaga daya tahan tubuh? Karena dia itu memeriksa imunitas kita terhadap COVID-19. Jadi dia tidak mendeteksi virusnya ada atau tidak, tapi dia mendeteksi imunitas kita terhadap COVID-19. Baik. Nah, jadi kondisi tubuh pada saat pemeriksaan mungkin akan mempengaruhi hasil testing. Nah, makanya itu ada rapid test antigen yang kapan aja bisa dilakukan karena itu murni untuk mendeteksi virusnya ada atau tidak. Jadi disampingkan kondisi tubuh saat itu kapanpun bisa tes. Tapi kalau untuk antibody mungkin ada sedikit berpengaruh dengan kondisi tubuh saat kita melakukan testing. Nah, berarti bisa diperhatikan Saltun FM ya. Anda mau milih yang mana nih? Apakah yang antigen atau antibody? Ya, itu dia. Terus kalau yang swab gimana dok? Nah, kalau untuk pemeriksaan swab PCR itu adalah gold standard untuk diagnosis COVID-19 di Indonesia. Jadi biasanya dilakukan apabila kita sudah melakukan rapid di mana hasil rapidnya itu positif. Jadi berikutnya akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab test. Tapi diaplikasikan juga untuk banyak hal yang lain dan itu tidak perlu persiapan lain. Contoh misalnya satu perusahaan minta kita melakukan swab test, itu kapanpun bisa melakukannya. Tidak perlu ada persiapan. Nah, untuk perjalanan juga nantinya ke luar negeri dan kemana yang memerlukan itu sebagai syarat, itu juga bisa dilakukan kapan aja. Dan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Ya. Kalau setelah tesnya mungkin ada yang do or don'ts-nya kita harus nggak hindari gitu. Untuk swab test ya, karena swab test itu kan hasilnya tidak langsung. Jadi rata-rata waktu tunggunya bisa start dari 1 hari sampai mungkin 5 hari ya. Nah, jadi selama itu patutnya kita untuk diam dulu di dalam rumah gitu. Jadi kita melimit aktivitas, menunggu hasilnya itu dengan disiplin lah gitu. Kita menjaga diri dulu, menunggu sampai hasilnya itu keluar dan kita dipastikan aman, swab testnya negatif, baru kita kembali beraktivitas. Itu dok, dalam satu mobil itu kalau misalnya apakah cuma satu orang aja ada yang boleh? batasnya nggak? Ada batasnya nggak sih? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa itu sebenarnya kembali tergantung kepada si calon pasien. Apakah dia yakin dengan orang-orang yang dia ajak di dalam mobil itu sendiri? Oh iya betul. Kan biasanya maunya tesnya bareng gitu, dok. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa sudah yakinkah Anda dengan orang-orang yang Anda ajak di dalam mobil itu sendiri? Karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa mobil di sini adalah menjadi shelter Anda. Itu yang harus dipertanyakan. Baik dok. Betul. Baik dok. Ini ada yang masuk di Telegram dok, dari Arim Sukarma. Dok, mana yang lebih akurat dok? Rapid antigen atau swab test? Pemeriksaan yang paling akurat saat ini yang swab test. Oh, swab test ya, tetap ya. Jadi untuk menentukan orang itu perlu karantina atau tidak, nah itu kembali lagi harus dari hasil pemeriksaan swab test. Yang paling akurat masih swab test ya dok ya? Benar, gold standardnya. Baik, terima kasih. Nah, jika hasilnya, ini ada pertanyaan tambahan nih dok ya. Jika hasil swabnya positif,
bagaimana dengan protokol selanjutnya, Dok? Isolasi mandiri atau sesuai protokol Satgas? Nah, itu harus mengikuti protokol Satgas dan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Nah, untuk di Bali, di sini kita sudah difasilitasi oleh pemerintah banyak tempat karantina provinsi yang disediakan oleh pemerintah untuk kita. Jadi kita cukup melaporkan hasil swab testnya itu bisa yang terdekat mungkin ke puskesmas terdekat gitu, untuk menyampaikan bahwa kami swab test positif. Nah, nanti akan diproses, ditentukan tempat karantinanya di mana gitu. Jadi ikutin aja protokolnya. Dan itu semua tidak dipungut biaya oleh pemerintah, dan di situ dapat makan 3 kali sehari, dikasih tempat tidur yang cukup layak. Kemudian banyak aktivitas fisik nanti yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman di tempat karantina, dan nantinya akan setelah 3 hari dilakukan karantina provinsi akan diswab lagi oleh pemerintah. Betul sekali. Baik. Semua udah dipikirkan, dipersiapkan oleh pemerintah Bali. Misalnya ada yang tes gitu, misalnya positif, apakah nanti dibantu oleh Gatot Kaca? Iya. Ada rujukan gitu ya, Dok? Kebetulan kami sudah berkoordinasi dengan baik juga dengan BPBD Provinsi Bali, dengan gugus tugas. Jadi semua hasil pemeriksaan, entah itu rapid test positif, entah itu swab test positif, itu akan kami bantu sampai benar-benar mendapatkan sesuai dengan protokol yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Khawatir soal ini yang paling penting ya kan. Ketika kita bingung. Iya, ketika kita sudah misalnya positif dan dibantu dirujuk, jadi udah lebih gampang ya. Jadi begitu istilahnya Anda positif, data itu akan langsung kami laporkan kepada pihak yang berwenang gitu. Sehingga tidak ada yang disembunyikan, karena memang seperti yang tujuan awal tadi, kita pengen menjaga Bali kembali dengan cara yang aman dan benar-benar nyaman gitu kan. Jadi jangan sampai ada sembunyi-sembunyian data lah istilahnya. Nah, sekali lagi karena waktu kita sudah tinggal 4 menit lagi nih, makanya boleh diulang nggak kalian mungkin harga setiap pelayanan, dan juga yang penting ini share kontak untuk sahabat Moon FM untuk info lebih lanjut. Tinggal Anda buka saja Instagram di @klinik.sos.kaca. Di sana semua informasinya terpampang nyata gitu kan ya. Mau menghubunginya di mana, kemudian harganya berapa, tapi untuk rapid testnya sendiri untuk yang antibody gitu, jika Anda adalah calon penumpang maskapai Line Group itu di harga Rp95.000. Itu termasuk batik air dan segala macamnya. Kemudian jika Anda calon penumpang AirAsia itu harganya Rp95.500. Ini untuk rapid test antibody. Kemudian untuk masyarakat umum itu di harga Rp130.000. Dan kemudian juga untuk yang rapid test antigen sekarang kami di harga Rp375.000 ya. Betul ya. Itu untuk rapid test antigen, dan untuk swab testnya kita dari harga Rp900.000. Tergantung tadi seperti yang dokter bilang hasilnya. Ya. Betul. Jika Anda ingin urgent maka ada biaya tambahan, yang itu tadi di angka 1 juta, 1,5 juta. Betul. Oh, baik. Untuk antibody dan antigen itu berapa lama ya hasilnya, Arya? Untuk rapid test antibody dan rapid test antigen itu dari pengambilan sampel itu kurang lebih makan waktu sekitar 20 menit. 20 menit. Iya, jadi meskipun nantinya kalian memutuskan untuk menunggu, jadi itu juga nggak makan waktu lama, tidak berkumpul dengan orang lain, dan masih bisa diem di comfort zone kalian sendiri. Betul. Dari SOS Gatot Kaca sendiri harapannya apa nih? Apakah ada yang mau disampaikan ke sahabat Moon FM? Ya, harapannya kembali seperti yang di awal saya sampaikan, tetap patuhi protokol 3M yang disarankan oleh pemerintah, selalu mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker dan menjaga jarak. Ayo lakukan tes lebih dini lebih baik, karena tujuan kita bersama-sama untuk menjaga Bali kembali dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita tutup, ada lagi yang nanya. Iya, boleh ya? Boleh. Ini ada Oki tadi mau nanya lagi. Ini kan infonya tadi bisa booking via online. Apakah booking tersebut bisa pakai aplikasi pihak ketiga, misalnya Halodoc, atau ada aplikasi khusus? Jadi ada beberapa promo seperti yang tadi saya sampaikan. Anda bisa lihat di Instagram kami, itu ada beberapa promo. Salah satunya adalah Halodoc. Nah, itu juga bisa booking melalui Halodoc. Karena memang kami salah satu yang terpilih juga oleh Halodoc, di mana tadi dokter sudah menyampaikan sertifikasinya. Jadi semuanya sudah diatur secara demikian rupa, itu bisa melalui Halodoc juga. Dan nantinya juga ada beberapa promo-promo tambahan ya dokter yang akan segera keluar. Jadi pastikan follow Instagram @klinik.sos.kaca. Semua promonya ada di sana, kemudahannya ada di sana, tinggal chat saja nanti akan dibalas di sana. Wah, itu dia sekarang. Ya, IG-nya di Klinik SOS Gatot Kaca ya. Sekarang juga. Terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk dokter dan Kak Rian. Terima kasih. Informasi juga. Yes. Untuk 3 penanya ada yang spesial?
spesial ini sepertinya ya. Rapid test antibody dokter ya. Iya. Oh. Betul. Luar biasa. Jadi tadi sudah ada yang bertanya di sini ada Ayah, Oki, di sana ada Arim. Saya saja akan dihubungi oleh admin dari sosial media kami. Oke, baik. Terima kasih.